Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami bakal menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Kami di kelompok 4 terdiri atas 4 orang, yaitu ada Nanda Rizky Aulia, ada Maulana Afla, ada Rahma Widya, dan ada Askia Ridya. Oke, yang pertama kita bakal membahas tentang bagaimana langkah-langkah untuk uji validitas. Sebelum kita masuk kepada tutorialnya, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengecek keabsahan atau kevalidan suatu instrumen. Ada banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk uji validitas. Pada saat ini kita akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan uji korelasi produk moment. Pada ini ada juga 2 cara menggunakan aplikasi, yaitu Microsoft Excel dan SPSS. Dan sekarang adalah tata cara untuk Microsoft Excel. Oke, terlebih dahulu sebelum melakukan uji validitas, mesti kita memiliki data-data yang akan kita uji validitasnya. Ini adalah data-data yang akan kita uji nantinya, yang terdiri dari 50 subjek atau 50 siswa, di mana di sini terdiri atas 9 soal. Oke, sekarang kita bakal mengecek validitas untuk soal nomor 1. Untuk uji validitas itu menggunakan persamaan ini, di mana Rxy sama dengan N sigma Xy dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X dikuadratkan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma X Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke, pertama kita masukkan dulu ini adalah tabelnya. Pertama ada tabel X, di mana tabel X ini adalah nilai per soal, dan kedua adalah tabel Y adalah jumlah dari semua soal. Ini adalah tabel X dikuadratkan, di mana persamaannya yaitu adalah nilai X yang kita kuadratkan. Lalu ada Y kuadrat, yaitu Y dikuadratkan. Lalu ada tabel XY, yaitu adalah tabel X dikali Y. Dan di paling bawah kita jumlahkan seluruhnya untuk yang pertama, lalu kita kuadratkan untuk jumlah-jumlahnya. Sekarang untuk nilainya, N adalah total dari sampelnya. Untuk pembagi yaitu adalah N sigma XY, berarti N-nya ini kita kalikan dengan sigma XY dikurang sigma X dan dikali sigma Y. Nanti sesuai dengan tabel. Begitu juga dengan penyebut A dan penyebut B. Sekarang kita masukkan nilai X. Nilai X yang kita ambil adalah nilai yang didapatkan untuk soal nomor 1. Oke, ini adalah soal nomor 1 dan ini adalah sebagai nilai X. Kita kopikan. Lalu kita pastekan di kolom X. Untuk nilai Y adalah nilai yang sebagai nilai total dari seluruh soal. Kita kopikan. Lalu kita pastekan di kolom Y. Dan kita ambil sebagai value. Hasilnya seperti ini. Dan setelah dihitung menggunakan Microsoft Excel, ternyata R hitungnya adalah 0,614. Untuk R tabel, kita mengacu kepada tabel seperti ini. Karena N kita sama dengan 50, maka R tabel kita untuk DF-nya adalah 48, sehingga R tabel kita pakai adalah 0,2787. Karena R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data atau soal nomor 1 tersebut adalah valid. Begitu juga untuk soal
nomor 2 sampai nomor 9. Setelah dilakukan hasil untuk soal dari nomor 1 sampai 9, didapatkan hasilnya seperti ini untuk R hitungnya dan R tabelnya, sehingga keterangannya semuanya valid. Ini adalah tutorial untuk Microsoft Excel. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang tutorial menggunakan SPSS yang akan dijelaskan oleh Nanda Rizky. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Mas Maulana. Sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari validitas dari suatu instrumen menggunakan SPSS. Jadi dari pengertian yang telah diberikan oleh Mas Maulana tadi, yaitu uji validitas person product moment, yaitu berguna untuk menguji kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, dasar pengambilan uji validitas person ini yaitu kita bisa mengambilnya melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara melihat nilai R hitung apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai R yang ada di tabel. Jika nilai R hitung lebih besar daripada nilai hitung yang berada di R tabel, maka bisa dikatakan instrumen tersebut valid. Dan jika nilai R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, bisa dikatakan instrumen itu tidak valid. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara melihat nilai signifikansinya. Jadi, jika nilai signifikansi dari suatu instrumen tadi kurang dari 0,05, itu bisa dikatakan instrumennya yaitu valid. Kemudian jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai instrumen tersebut bisa dikatakan tidak valid. Nah, kemudian langsung saja kita coba ke SPSS. Pertama, kita sudah mempunyai data, yaitu yang berada di Excel, yaitu tes keterampilan berpikir gaya dan gerak mahasiswa. Di sini ada 9 soal subjektif. Kemudian dari 9 soal ini, dan jumlah respondennya yaitu sebanyak 50 orang, kita akan melihat atau mencari validitas dari masing-masing soal tersebut. Nah, caranya yang pertama setelah kita buka Excel, kita juga tentunya buka SPSS terlebih dahulu. Nah, kita ambil data yang ada di Excel, yaitu data dari soal yang pertama sampai kepada jumlah. Jadi subjek atau nama-nama peserta responden itu tidak diikutkan, kemudian kita tarik ke bawah sampai ke 50 responden. Kemudian kita kopikan, kita copy datanya, kita buka SPSS. Setelah itu kita pastekan data tersebut ke dalam SPSS, yaitu Ctrl F. Ya, masih menunggu. Nah, sekarang pada SPSS sudah terlihat bahwa datanya sudah dikopikan. Kemudian di sini ada tulisan var 0001 dan var 0002 dan seterusnya. Nah, ini karena tidak enak dilihat, itu bisa kita sederhanakan ini, yaitu cara sekarang kita ke variabel Q. Itu bisa kita ganti ini menjadi X01, yang ini X02, yang ini X03, X03, duanya X04, X05, X06, X07, X08, X09, dan yang di 10 ini kita tulis totalnya. Total. Nah, setelah kita ubah seperti ini, kita kembali ke data view.
sudah terlihat bahwa X pada 01, X pada 02, dan seterusnya sampai pada 09. Kemudian sekarang bagaimana cara kita mencari validitas dari masing-masing soal menggunakan sistem SPSS. Kita bisa lanjut ke analis, selanjutnya di correlate, kemudian di variate, kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian datanya ini dari X01 kita kontrol A sampai pada sampai pada angka total. Kemudian kita pindah ke variabel ke kanan. Dan jangan lupa pada correlation coefficient person kita centang, test of significant kita centang juga yang two tail, dan like significant correlation kita centang juga. Kemudian kita lanjut ke OK. Maka di sini di sistem SPSS sangat sederhana untuk mencari validitas. Hasilnya akan muncul seperti ini. Saya akan menjelaskan sekarang. Di X01 yaitu ada person correlation. Artinya person correlation ini yaitu yang menyatakan bahwa nilai R hitung. Kemudian ada signifikansi dan ada N yaitu jumlah responden. Nah, sekarang jika kita lihat dari dasar pengambilan uji validitas person, kita tahu bahwa instrumen itu dikatakan valid jika nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, sekarang kita coba lihat pada X yang pertama. Kita lihat person correlation-nya yaitu nilai R hitungnya sebesar 0,614. Sekarang kita bandingkan dengan nilai yang ada di R tabel. Kita bisa download nilai distribusi nilai R tabel itu di Google, sudah banyak. Kita bisa lihat bahwa tadi menyatakan jumlah respondennya yaitu sebesar 50. Kita lihat jumlah responden yang 50. Kemudian the level of signifikansi kita pakai yang 5%. Jadi kita dapatkan datanya, nilai R tabelnya yaitu sebesar 0,279. 0,279. Kemudian kita kembali ke SPSS. Kita lihat bahwa tadi nilai R hitung person correlation itu nilainya 0,614 untuk yang R hitung. Nah, pada R tabel itu nilai R tabelnya itu 0,279. Nah, jelas di sini bahwa nilai R hitung yang 0,614 lebih besar daripada nilai yang berada di R tabel tadi, yaitu yang sebesar 0,279. Maka instrumen yang pertama pada penelitian itu bisa dikatakan valid. Kemudian seterusnya, jika kita lihat di sini, kita lihat pada X01 sampai X09 bahwa nilai R hitungnya tidak ada di bawah 0,279. Maka bisa dikatakan instrumen pada penelitian ini semuanya bisa dikatakan valid. Kemudian selanjutnya untuk dasar pengambilan uji validitas juga kita bisa lihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka instrumen tersebut dikatakan valid. Sekarang kita lihat bahwa signifikansi pada X0 yang pertama itu sebesar 0,000. Maka dari itu signifikansi pada instrumen ini bisa dikatakan valid karena kurang dari 0,05. Nah, jika kita lihat sampai pada X09, nilai signifikansinya yaitu 0,018, 0,00 di bawah 0,05. Maka instrumen ini bisa dikatakan juga yaitu valid. Nah, dari data dari kita
mencari uji validitas menggunakan Excel dan SPSS itu merupakan mendapatkan hasil yang sama, yaitu semua instrumen yang berada di penelitian tersebut yaitu dikatakan valid. Nah, di sini hanya cuman membedakan yaitu antara Excel dan SPSS dengan hasil yang sama. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang reliabilitas yang dibahas oleh Mbak Seli. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang reliabilitas menggunakan cara Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu tentang soal subjektif, yang mana datanya di sini terdiri dari 50 sampel atau subjek. Nah, untuk soalnya di sini terdiri dari 9 soal ya. Nah, pertama langkah yang kita lakukan yaitu kita menjumlahkan terlebih dahulu dari soal ini. Kita ketik jumlah ya. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung. Ini kita jumlahkan untuk soalnya. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita peroleh untuk subjek 1 jumlahnya 23. Kita tarik untuk mempermudah kita melihat sampai data yang ke 50. Nah, kita sudah memperoleh hasilnya. Oke, kita rapikan dulu ya biar kelihatan bagus. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jumlahnya, kita akan mencari variannya, varian per itemnya. Kita ketik dulu di sini varian per item. Nah, di sini untuk varian per item kita menggunakan rumus sama dengan var dalam kurung itu untuk varian soal yang pertama. Kita tarik garis dari yang pertama, soal yang pertama di sini. Soal yang pertama untuk subjek pertama sampai ke 50 kita tarik. Oh, maaf. Nah, kita tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Nah, untuk soal yang kedua sampai ke 9 kita tinggal tarik garisnya aja sini. Seperti ini ya. Nah, sudah kita peroleh varian per itemnya. Kita rapikan dulu ya. Nah, ini kita rapikan. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari jumlah varian ya. Nah, di mana untuk jumlah varian itu sama dengan sum kita tarik dari varian per itemnya tadi hasilnya, kita tarik, maaf. Sum kita tarik dari varian per itemnya, kita tutup kurung, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari varian total, di mana varian total di sini sama dengan var buka kurung dari jumlahnya di sini. Nah, dari jumlah yang kita cari tadi. Kita enter. Nah, selanjutnya kita mencari reliabilitasnya. Kita bisa menggunakan persamaan dari Cronbach's alpha. Nah, yaitu persamaannya seperti ini. N per N-1 dikali 1 min jumlah varian skor dibagi dengan varian totalnya. Nah, untuk reliabilitasnya kita menggunakan persamaan sama dengan
9 dibagi dengan 8 dikali 1 min kita kurung aja ya, 1 min jumlah varian dibagi dengan varian total. Kita tutup kurung. Nah, maka reliabilitasnya diperoleh 0,69764 untuk data ini. 9 soal subjektif. Jadi untuk data instrumennya ini bisa dikatakan reliable. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma terkait cara menggunakan SPSS menghitung reliabilitas. Oke, terima kasih Saudari Sally atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas menggunakan SPSS. Seperti yang kita ketahui bersama, uji reliabilitas ini berfungsi untuk menguji konsistensi dari sebuah instrumen, sehingga instrumen tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian, dan penelitiannya itu bisa dilakukan berulang-ulang, namun data yang dihasilkan tetap konsisten, seperti itu. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusannya saya mengacu pada bukunya Wiratna Sujarweni tahun 2014, bahwa jika nilai Cronbach alpanya lebih besar dari 0,6, maka instrumen tersebut dikatakan reliable atau konsisten. Namun apabila lebih kecil dari 0,6, maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliable. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk contoh data penelitian yang akan saya ukur atau yang akan saya uji. Saya coba share screen ya. Oke. Instrumen yang akan saya coba ujikan adalah instrumen dari tes keterampilan berpikir, materi gaya dan gerak untuk mahasiswa. Instrumen ini terdiri dari 9 soal subjektif dengan 50 sampel. Nah, kemudian di sini saya punya software. Nah, di sini saya punya software SPSS yang akan digunakan untuk menguji reliabilitas nanti. Jadi, pertama-tama caranya kita copy dulu hasil dari tes instrumen yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi dari yang pertama sampai ke sampel yang ke-50 itu kita copy datanya. Kemudian kita buka SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 24 ya, teman-teman sekalian. Habis itu tinggal kita paste. Di sini habis itu tinggal kita pastekan saja. Oke, loading sebentar. Ya. Di sini kita bisa lihat bersama datanya seperti ini. Nah, untuk mendefinisikan variabel-variabel yang ada, kita ganti. Ini soal 1. Di sini soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, dan soal 9. Nah, di sini kita bisa atur desimalnya. Oke, di sini kita bisa atur desimalnya menjadi 0 supaya datanya terlihat lebih sederhana. Oke, kita lihat lagi di data view. Tadi kalau mau ngedit, kita klik langsung aja variable view-nya untuk melihat data hasilnya. Jadi seperti ini. Sudah enak dilihat.
Langsung kita analisis, kita klik analyze. Habis itu kita pilih scale. Di sini ada scale. Kemudian reliability analysis, kita klik. Oke. Setelah itu kita pilih semua soalnya, Ctrl A, kita pindahkan ke items. Di sini kita pastikan bahwa model yang digunakan adalah alpha karena kita ingin menggunakan uji reliabilitas Cronbach alpha. Jadi kita klik statistik, pastikan bahwa scale dan scale if item deleted-nya tercentang. Kita klik continue dan kita klik OK. Oke, di sini hasilnya sudah terlihat ya. Di sini ada case processing summary, di sini sudah 100%, berjalan. Nah, kemudian ada hasil reliability statistik. Di sini kita dapatkan hasil 0,698, sama seperti hasil yang sudah dijelaskan oleh saudara Sally sebelumnya. Kemudian end of itemnya 9, ini berarti 9 soal subjektif tersebut adalah reliable. Nah, ini nilai Cronbach alpha tiap soal. Nilai Cronbach alpha tiap soal. Kita bisa perhatikan hasil dari nilai Cronbach alpha yang ini maupun yang tiap soal, hasilnya itu lebih besar daripada 0,6. Sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen yang kita ukur ini adalah reliable. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kesimpulan dari hasil uji validitas dan reliabilitas yang hari ini kami lakukan, yaitu contoh penelitian yang kami lakukan itu menggunakan instrumen tes keterampilan berpikir, materi gaya dan gerak pada mahasiswa, terdiri dari 9 soal subjektif dengan sampel 50 mahasiswa. Kemudian pada uji validitas menggunakan uji product moment person dengan kesimpulan hasil analisis menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel sehingga 9 soal tersebut valid. Untuk uji reliabilitas kita menggunakan uji Cronbach alpha dengan kesimpulan nilai Cronbach alpha yang didapatkan adalah 0,698. Maka data tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi karena lebih dari 0,6 atau bisa disebut data tersebut reliable. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.